فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita lanjutkan pembahasan dari Riyadhus Shalihin. Masya Allah, macam menikmati betul burungnya itu ya. Berzikir. Baik. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala al-hadisus sabi' wa samanun ba'dal alaf 1087. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu. Qala Muawiyah bin Abi Sufyan al-Umawi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Muawiyah kunyahnya Abu Sufyan ya. Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan. Yaqul al-muadzinun atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Orang-orang yang mengumandangkan azan, mereka adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Terjadi perselisihan di kalangan ulama tentang makna panjang leher. Apakah jadi nampak buruk? Ayat hadis ini polanya adalah pola pujian dan keutamaan, pengutamaan. Tidak mungkin diutamakan malah jadi nampak buruk. Maka sebagian menakwilkan, yaitu apa? Maksudnya adalah paling banyak mendapatkan rahmat Allah. Tapi tentunya ini takwil yang agak susah karena tidak sesuai dengan dohir hadis dan tidak ada qarinah yang disebutkan oleh Nabi bahwasanya panjang leher maksudnya adalah banyak rahmat. Toyib. Tapi boleh jadi ya, sebagian yang lain mengatakan sesuai dengan dohirnya, tapi tentunya lebih sesuai. Tatkala leher itu panjang, tentunya bagian yang lain juga disesuaikan. Mungkin apa, badannya diperbesar, ditinggikan agar sesuai. Karena kalau orang sudah sangat tinggi tapi betul-betul proporsional, yaitu sesuai. Jelas, walaupun lehernya panjang dibanding orang yang kecil-kecil pendek, tetapi tetap sesuai dengan badannya yang sangat besar, yang tinggi, yang kukuh, yang gagah, dan seterusnya. Allah lebih tahu tentang ini. Cuma apa keterkaitan dengan amalan dia sebagai muadzin? Yaitu tatkala si muadzin dia itu sering menghulurkan lehernya, apa itu istilahnya, memanjang-manjangkan lehernya, melihat oh ini sudah fajar shadiq belum, atau oh matahari sudah terbenam belum, dan seterusnya. Maka dia dibalasi sesuai dengan jenis amalan dia. Maka lehernya pun juga dipanjangkan sebagai pemuliaan Allah untuk dia di hadapan para makhluk semua. Oh ternyata dialah yang memang paling sering melihat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk mengajak manusia sholat di waktu yang tepat dan seterusnya. Tentunya keutamaan seperti ini tidak didapatkan oleh orang yang walaupun dia muadzin namun dia tidak menjalankan apa yang disyariatkan. Yang disyariatkan seperti yang dicontohkan para sahabat, seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, betul-betul memang melihat-lihat betul, naik ke bumbung rumah dan seterusnya, bumbung rumah sebagian wanita Ansar untuk melihat fajar, kemudian mengumandangkan azan sambil menegakkan leher biar suaranya itu didengar oleh banyak orang, biar banyak orang mau datang ke masjid dan semacam itu. Lain dengan yang sekedar melihat apa istilahnya itu ya, display di masjid, sekedar lihat angka, oh sudah segini, tanpa memperhatikan betulkah matahari sudah demikian dan demikian. Tentunya tidak seperti itu. Dia tidak sampai melakukan apa yang diisyaratkan oleh Nabi dan dicontohkan oleh para sahabat. Bukan berarti berdosa kalau melihat jam, tapi jangan sampai jam itu menghalangi dia dari menjalankan apa yang seharusnya dilakukan, dari praktek untuk melihat keadaan matahari dan seterusnya. Jam boleh untuk sekitar membantu kalau sulit, kalau apa, dan terhalang mungkin ya, terhalang mendung atau terhalang jerbu, terhalang kabus dan sebagainya.
terhalang debu-debu yang banyak, atau cahaya terlalu terang di tengah-tengah kota kesulitan, maka dia boleh sekedar memanfaatkan itu, tetapi tentunya dia memeriksa secara berkala, pergi ke tempat yang tinggi untuk melihat, mungkin perlu keluar dari tempat-tempat yang terlampau cerah dan sebagainya, itu cerah cahaya lampu-lampu. Ya memang ini tugas dia. Karena Nabi telah mengatakan dalam hadis Abi Hurairah, al-mu'adzin mu'taman. Mu'adzin itu dipercaya. Kalau dipercaya, laksanakan amanah itu. Bukan malah meremehkan amanah dengan sekedar melihat angka yang apakah dia tahu pasti itu sudah betul atau tidak betul. Maka dia harus berusaha. Kalau dia berusaha, kemudian terjadi kesalahan, namanya masih manusia, dia maafkan. Sudah berijtihad, sungguh-sungguh betul-betul menjalankan apa yang disyariatkan, maka dia dimaafkan kalau mengalami kekeliruan. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah yang diisyaratkan tadi, al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Kama tadinu tudan, sebagaimana Anda berbuat, demikianlah Anda akan diperlakukan. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun, tidaklah kalian dibalasi kecuali dengan apa yang dahulunya kalian kerjakan. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah tentang sempurnanya kekuasaan Allah Ta'ala, yaitu dia mampu menjadikan pada diri makhluknya itu gambaran apa yang dia amalkan sehari-hari. Di dunia begitu, di akhirat betul-betul ditunjukkan hasil amalan dia. Sebagaimana orang yang meninggal dalam keadaan ihram, dia dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Sebagaimana orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid, berdarah-darah, maka di akhirat dia bangkit dalam keadaan seperti itu pula, tetapi dengan keadaan yang baik, bukan bau darahnya bau yang buruk misalkan hanyut, tapi wanginya seperti wanginya misik dan seterusnya. Sebagaimana sebaliknya yang buruk-buruk juga akan ditampakkan, orang-orang akan dikumpulkan sesuai dengan apa yang menjadi hasil korupsi orang yang tentunya yang korupsi itu memikul kuda, memikul unta, memikul kambing. Boleh jadi ada yang memikul tanah, naudzubillah, atau korupsi apa saja akan dia pikul itu. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, barang siapa melakukan korupsi, maka di hari kiamat dia akan datang dengan membawa apa yang dia korupsi tadi, yang dia curi tadi itu. Demikian pula yang di dunianya pemikirannya terbalik karena tidak mengikuti wahyu, maka di hari kiamat dia datang dalam keadaan terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Demikian pula yang di dunia dia melakukan pengkhianatan, maka di hari kiamat dia datang dalam keadaan di buntutnya itu ada tertancap bendera, tertulis hadhihi ghadratu fulan, ini adalah pengkhianatan si fulan, dan seterusnya. Maka dari hadis ini ada anjuran untuk menjadi muadzin. Bahkan memang dijelaskan oleh sebagian ahli ilmu, dalil-dalil keutamaan imam itu banyak, tetapi dalil tentang keutamaan muadzin lebih banyak lagi, dan seterusnya, dan masing-masing ada sisi keutamaannya. Maka hadis ini termasuk dalil yang menganjurkan untuk seseorang menjadi muadzin, karena termasuk dalam apa, man da'a ila hudan kana lahu ajruhu wa ajru man tabi'ahu min ghairi ayyam tusa min ujurihim syai'a. Barang siapa mengajak kepada suatu petunjuk, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikuti dia tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dia memanggil orang untuk sholat, dia mendapatkan pahala panggilan dan sekaligus mendapatkan pahala dari amalan orang-orang yang memenuhi panggilan dia, orang-orang yang datang ke masjid itu. Maka kalau yang datang banyak, tentunya semakin banyak pahala yang didapatkan si muadzin ini. Makanya memang termasuk yang sangat dianjurkan muadzin itu harus anda sautan, suaranya lebih lantang. Nah, sekarang alhamdulillah dibantu dengan pengeras suara. Harapannya adalah lebih banyak lagi yang mau datang ke masjid untuk adzan, untuk sholat. Bukan hanya manusia, jin-jin juga ada, para malaikat juga ada. Maka insya Allah muadzin memang mendapatkan pahala yang banyak sekali. Dan dari hadis ini ada isyarat
bahwasanya pahala yang sempurna memang hari kiamat. Adapun di dunia, muadzin tidak nampak dia mendapatkan apa-apa kecuali ada mukafaah dari pemerintah misalkan, karena memang ini kewajiban pemerintah memberikan mukafaah, memberikan semacam upah untuk para imam, untuk para muadzin, untuk para pengajar yang menghabiskan waktunya fisabilillah. Ini memang tugas pemerintah seperti yang disebutkan di dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Tapi paling seberapa gaji duniawi itu? Sedikit sekali. Tetapi pahala yang sempurna memang di hari kiamatnya. Makanya Nabi mengatakan yaumal qiyamah, di hari kiamat. Di dunia tak seberapa nampak itu. Kalau orang pergi ke pasar tak nampak mana muadzin mana bukan muadzin. Tapi ketika orang berkumpul semuanya di padang mahsyar akan ketahuan, oh ini muadzin, lehernya paling panjang. Oh ini mujahid fisabilillah. Oh yang ini adalah orang yang mati dalam keadaan berihram dan seterusnya. Akan nampak betul, menjadi jelas di hari kiamat itu. Makanya Allah Ta'ala mengatakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanyalah pahala-pahala kalian dibalasi dengan sempurna pada hari kiamat. Di dunia belum nampak, memang dunia ini ujian. Orang beramal tapi belum nampak betul hasil kerja dia kepada Allah. Walaupun ada aja pahala duniawi itu, keutamaan, keberkahan dan lain-lain. Baik, sekarang kita masuk ke hadis berikutnya. Al-Hadisus Samin wa Samanun ba'dal alaf 1088. Wa an Abdullah ibni Abdurrahman ibni Abi Sa'sa'ah, dari kalangan tabi'in, anna Aba Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Khudri Al-Madani Al-Ansari, Syekhul Islam, baik, mujtahid, termasuk sahabat kecil tapi paling banyak hadis, termasuk yang paling banyak hadisnya. Qalalah, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar, ini ucapan Nabi atau ucapan Abu Sa'id, yaitu berkata kepada Abdullah bin Abdurrahman. Akhirnya yang awalnya adalah ucapan Abu Sa'id kepada Abdullah bin Abdurrahman, yaitu mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nabi kepadanya, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah, sesungguhnya aku melihatmu, engkau itu menyukai kambing-kambing dan pedalaman, yaitu tidak suka berlama-lama di kota, lebih suka di luar-luar saja, lebih tenang, lebih tentram dan seterusnya, boleh jadi sambil menggembala kambing. Fa idza kunta fi ghanamik, maka apabila engkau ada di tengah-tengah kambingmu, mungkin sedang menggembala atau apa, au badiyatik, atau di wilayah pedalamanmu itu, fa'adzanta lis-shalah, kemudian engkau mengumandangkan azan untuk sholat. Dalam riwayat yang lain, kalau tiba waktu sholat maka kumandangkan azan, menunjukkan azan tidak dibatasi hanya di masjid, tapi setiap kali hendak sholat hendaknya ada yang mengumandangkan azan. Apakah setiap orang? Tidak setiap orang. Sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha, kalau sudah mendengar di masjid-masjid itu sudah ada azan, masjid-masjid wakaf, maka orang yang ada di lapangan atau di pasar tidak perlu untuk azan. Tapi kalau jauh dari masjid, jauh dari yang seperti itu, dia ada di apa istilahnya, di padang ilalang atau di tengah hutan atau di tepi lautan atau mungkin di tengah lautan, maka sangat disunahkan untuk azan. Kalau iqamat wajib menurut jumhur ulama, kalau ada jamaah, iqamat wajib. Tapi untuk azannya mustahab. Nah ini dohirnya karena jauh dari perkotaan, boleh jadi ya semacam itu, maka hendaknya engkau azan ketika tiba waktu untuk sholat, walaupun sendirian. Farfa' sautaka bin nida, kemudian keraskan suaramu dengan panggilan itu, walaupun saya sendirian, saya manggil siapa pula, kita tak tahu, boleh jadi ada jin-jin yang akan menjadi makmum bagi kita, ini keuntungan dan seterusnya, dan banyak saksi nanti di hari kiamat untuk kita. Maka tetap keraskan suara, jangan malu-malu ketika keadaan seperti itu. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin,
hu dhamir sya'an, menunjukkan pentingnya kalimat setelahnya. Karena sesungguhnya tidaklah mendengar, yaitu mada, yaitu jauhnya suara si muadzin. Siapa yang mendengar? Jinnun, baik dia itu jin, wala insun, ataupun manusia. Mungkin kita tak tahu, tapi boleh jadi di jarak 1 kilometer sana ada juga yang dengar suara kita, karena namanya di daerah yang jauh kan, bukan di hiruk-pikuk perkotaan, mungkin suara kita sampai ke sana. Wala syai', atau benda apapun juga, illa syahidalahu yaumal qiyamah, kecuali mereka semua akan bersaksi untuk kebaikan dia pada hari kiamat. Qala Abu Sa'id mengatakan, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya perhatian sahabat kepada tabi'in, mengajarkan kebaikan-kebaikan. Baik. Kemudian menyebutkan, dan ini juga menunjukkan di antara bentuk perhatian adalah dia tahu keadaan muridnya. Oh, murid saya yang ini lebih suka di perkampungan, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, lebih suka menggembala kambing. Nah, diberi hadis yang sesuai untuk dia. Maka disebutkan itu tadi, yaitu walaupun engkau tidak ada di masjid, tidak ada di rumah, engkau bahkan di tengah-tengah kambingmu, jauh dari orang, kalau memang tiba waktunya adzan, maka kumandangkan adzan. Kalau sudah tiba waktunya untuk sholat, fa'adzanta lis-sholat, engkau mengumandangkan adzan untuk sholat. Walaupun nampak sendirian, tapi nasihat untuk jin juga, atau nasihat untuk orang yang alhamdulillah suara kita sampai ke sana, boleh jadi karena kita jauh dari bisingnya perkotaan, suara sampai jauh di bawah angin misalkan. Baik, hadis ini menunjukkan disyariatkannya dan disunahkannya adzan untuk sholat. Baik, kalau satu desa atau satu kota tidak ada yang adzan, maka dosa. Baik, tapi apa? Kalau memang insya Allah adalah dan kita sendirian, maka ini hukumnya adalah mustahab. Kemudian disunahkan untuk mengeraskan suara. Para ulama sepakat kalau adzannya itu suaranya pelan-pelan, ini sudah sah. Baik. Adapun mustahabnya adalah dengan suara yang keras. Makanya dipanggil nida karena suara keras. Kalau munajat itu bisik-bisik. Kemudian Nabi menyebutkan alasannya. Kenapa harus dengan suara keras? Harus bukan berarti wajib, tapi Nabi sangat menggalakkan suara keras untuk adzan. Nah, ada sebabnya. Tidak ada yang mendengar mada, yaitu jauhnya suara si muadzin. Siapa itu? Baik itu jin ataupun manusia atau sesuatu pun yang lain. Ini menunjukkan yang akan menjadi, yang mungkin untuk mendengar bukan hanya mukallafin, bukan hanya jin dan manusia yang mendengar. Hewan-hewan mendengar, bebatuan, pepohonan, air, tanah, udara juga insya Allah mendengar, dan seterusnya. Karena kalimatnya umum, syai'un nakirah fi siyaqi an-nafi tufidul umum. Siapapun juga dan apapun juga, termasuk juga para malaikat. Illa syahidalahu yaumal qiyamah, kecuali benda-benda dan makhluk itu semuanya akan menjadi saksi yang menguntungkan dia pada hari kiamat. Jelas Allah Ta'ala tahu segalanya. La ya'zubu anhu syai', tidak ada sesuatu pun yang luput dari dia di langit dan di bumi. Tetapi tetap saja Allah Ta'ala mendatangkan para saksi untuk menguatkan cerita atau menguatkan berita, menguatkan peristiwa dan seterusnya. Dan Nabi menyebutkan ini untuk menunjukkan semakin banyak saksi maka semakin menguntungkan bagi dia. Padahal seandainya tidak ada saksi pun, wa kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi. Demikian pula anggota badan kita akan menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka dan akan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka, dan akan menjadi saksi untuk kami, kepada kami kaki-kaki mereka terhadap apa yang mereka perbuat. Diri mereka akan jadi saksi juga. Tetapi Allah dengan rahmatnya dan dengan keadilannya mendatangkan saksi-saksi yang lain, agar orang tidak ada yang menghindar, berdusta atas keburukan dia. Ternyata banyak saksi yang menyaksikan keburukan dia,
dan juga menguntungkan dia kalau itu berupa kebaikan. Semakin banyak saksi semakin bagus. Bukan mustahil, semakin banyak saksi semakin banyak pahala dia. Buktinya sampai Nabi menggalakkan untuk jangan cuma cari saksi hanya satu, tapi keraskan suaramu, cari saksi sebanyak-banyaknya. Baik. Ini mengisyaratkan semakin banyak saksi, semakin besar keuntungan orang yang adzan tadi, atau secara umum orang yang berbuat kebaikan tadi. Dan hadis ini juga menunjukkan hendaknya seorang mu'allim, seorang pengajar, dia tidak mengajarkan sesuatu dengan ra'yunya, tapi dia menjelaskan, ini saya dengar dari Rasulullah, ini bukan pendapat saya pribadi, walaupun saya berilmu, tetapi jangan engkau ambil semata-mata dari kalam saya, tapi lihat dari mana saya mengambil. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lain. Tidak menyuruh untuk orang taklid kepada dirinya, walaupun dia adalah Imam Ahmad. La tuqalliduni, wala tuqallidus Sauri, wala tuqallidu Malikan, wala tuqallidul Auza'i, khudu min haitsu akhadna. Tayyib, walaupun hebat, walaupun besar, tayyib, jauh lebih besar dibanding orang sekarang, tapi mereka tidak menyuruh untuk mengekor diri mereka, tapi ambil dari mana kami mengambil. Maka si mu'alim menyebutkan dalil saya ini, bukan percayalah sama kami lebih tahu, bukan, tapi lihat dalil kami apa. Nah, baru kemudian murid memperhatikan, bukan sekedar disuruh asal percaya saja. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.